Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso adalah petinggi yang banyak dinilai terengginas saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Namun, tatkala Bareskrim menggeledah kantor Pelindo II untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane, kegaduhan lagi-lagi menyeruak. Kegaduhan yang dipantik penggeledahan kantor Pelindo II oleh Bareskrim Polri juga menghiasi tahun 2015. Di penghujung Agustus lalu, anak buah Komjen Polisi Budi Waseso menggeledah kantor Pelindo untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane. Menurut polisi, pengadaan alat angkat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok tadi melanggar aturan. Tindakan Bareskrim bukan hanya mengagetkan tuan rumah Erjelino, namun juga para pembesar negeri. Dari Wapres Yusuf Kala, Menteri BUMN Rini Sumarno, hingga Sofyan Jalil, yang terakhir digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Budi Waseso yang suka bikin orang was-was lalu dicopot dari jabatannya sebagai Bareskrim. Buas, begitu ia dipanggil, dimutasi ke Badan Narkotika Nasional. Di bawah Komjen Polisi Anang Iskandar, Bareskrim tetap mengusut kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam kasus ini, Direktur Teknik Pelindo II Ferialdi Nurlan telah menjadi tersangka. 18 Desember lalu, Erjelino secara mengejutkan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Key Container Crane tahun 2010. Lantaran menjadi tersangka, Erjelino diberhentikan dari posisinya sebagai Dirut Pelindo II yang sudah ia jabat sejak 6 tahun lalu. Ya, Mas Bas, saya boleh bilang ini dari gaduh politik ketika statement beda-beda antara anggota kabinet sampai mengalir ke kasus hukum. Sampai jauh. Sampai jauh. Melawan Solo. Ya itu, lihat saja tadi film yang sudah menunjukkan bahwa ya Buas bekerja sebagaimana mestinya. Dan saya kira amat disayangkan dia dicopot dari jabatannya hanya karena membongkar kasus Pelindo. Susah ya melawan mafia yang disebut-sebut, yang justru banyak juga kaki tangannya di dalam kabinet ini, berat loh. Iya. Tapi ya Buas menurut saya... Waktu itu kan pertimbangannya ketenangan ekonomi dan sebagainya gitu kan? Enggak, itu bukan alasan yang tepat. Saya kira banyak yang panik. Banyak yang panik? Banyak yang panik. Karena sebelum itu Buas juga sudah meriksa kalau nggak salah SKK Migas ya. Ya. Jadi kasus-kasus besar yang dia usut itu sebetulnya sudah mencapai titik yang sebentar lagi terbongkar, tapi langsung dipotong. Sangat disayangkan kah? Iya, tapi saya kira begini, kasus-kasus macam ini selalu mencerminkan bahwa yang kita ditampakkan oleh kita adalah pemain-pemain lapangan kan sebetulnya. Kepentingan-kepentingan di balik itu sebenarnya pertarungannya. Ya, yang kepentingan ya pebisnis ya politisi yang memainkan itu di belakang itu dan sebagainya. Saya kira kasus ini atau kasus sebelumnya juga bahkan kasus tadi yang kita bahas soal Budi Gunawan ya cermin juga dari pertarungan antar kepentingan itu. Ini aktor lapangannya saja. Ya, aktor lapangannya lalu kemudian ada stage kan yang kemudian kita sorot lalu kemudian sampailah ke tempatnya Mas Hanta lalu kemudian berpikirlah rakyat ada sesuatu gitu kan. Tapi memang untuk saya adalah bahwa ketika Kabareskrimnya itu Buas, itu seperti panggung drama itu ada di sana. Ya. Saya sudah 3 kali menginterview beliau dan saya katakan kamera semua sudah di situ. Tetapi ketika tadi saya bilang kok di ujung-ujungnya tidak jelas sampai sekarang, itu juga pertanyaan untuk saya. Walaupun pertanyaan utama kita adalah soal kasus korupsi, yang ini semua kan belum tahu ujungnya. Dan kemudian tadi seperti kata Mas Hanta, itu seperti ada kepentingan politik dan hukum yang berkelindan di situ. Kalau kata Mas Hendardi kan, yang kita tampak itu ya, yang ada di depannya, yang di belakangnya itu yang nggak dapat gitu. Kita tunggu itu sebetulnya dari sejumlah kasus yang ada yang begitu banyak. Karena saya sudah tanya ke Buas waktu interview di sini, ini taruhan kredibilitasnya. Kalau misalnya betul cukup bukti untuk sampai di sana, lalu kemudian follow up, lalu kemudian terbukti sampai di pengadilan,
itu sangat kredibel. Kalau tidak, itu seolah-olah ada cerita dulu panggung di KPK, lalu sekarang kemudian pindah panggung itu di polisi, lalu kemudian kita tidak tahu lagi panggung itu akan ada di KPK atau di polisi lagi setelah ini. Kita nggak tahu. Sementara yang diselidiki oleh Barreskrim itu belum satu pun yang Belum nyampe satu pun yang sampai ke pengadilan. Jadi kalau kita bicara, apalagi kita bicara aktor di belakang, gitu, belum sampai kemana-mana. Berarti hukum tidak ada upaya betul-betul penegakan hukum kan? Karena tadi berkelindan dengan bisnis, kelompok kubu pertarungan bisnis besar, pertarungan aktor-aktor polar politik besar dan seterusnya. Nah itu, jadi menurut saya kalau dipetakan dari perspektif politik dia akan saling menyandera, saling sandera, tersandera di antara kasusnya. Oke, saya kick balik, kamu bongkar ini, saya bongkar ini. Nah, yang tidak kita harapkan. Kalau gitu kapan majunya? Yang tidak kita harapkan hanya dua kan, dia berkompromi. Kalau gitu udah diam-diam saja ya. Nah, kegaduhannya tidak ada, itu yang merugikan kita. Tapi kalau kemudian kita berharap Bapak Presiden tadi kan, jangan hanya pemadam kebakaran, betul-betul tanda petik sikat aja semuanya dalam rangka untuk menegakkan hukum, dalam rangka untuk tata kelola pemerintahan lebih baik, lebih bersih dan seterusnya. Jadi semuanya. Dan memang ada harga yang cukup mahal dibayar, soliditas kabinet yang cukup disayangkan kegaduhan ini. Dan itu pasti mengganggu efektivitas pemerintahan, mengganggu kinerja pemerintahan. Bagian akhir saya boleh minta mungkin sedikit evaluasi atau harapan di tahun depan. Evaluasi tahun ini. Sebenarnya kalau kita sambung hal yang tadi, sebenarnya saya sih sudah katakanlah cukup pesimis sejak awal ya dalam soal penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, penegakan hukum terutama ketika memang Presiden tidak berhasil menentukan aparat-aparat penegak hukumnya, terutama Jaksa Agung, Menko di bidang politik ya, hukum dan ini, dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusianya terutama. Kalau KPK kan di luar itu, ya. Yang tampak masih merupakan satu kompromi-kompromi, lebih merupakan kompromi politik atau memberikan jatah, apalagi itu ke partai politik. Apakah tahun depan masih dan pesimis itu saya juga? kira itu yang menyulitkan sampai sekarang, ya. Kita kalau usulan konkret saya, kalau ada reshuffle jilid kedua, lakukan, ya, di gitu. Bidang politik hukum inilah yang mesti dilakukan segera. Oke. Gitu. Terima kasih, Mas Hanta. Iya, menurut saya kurangi energi politik bangsa ini, terutama soal konsolidasi politik. Konsolidasi itu membangun kekuatan. Karena Pak Jokowi mengemban amanah tadi soal nawacita yang harus ditunaikan, sehingga kalau 2015 kita anggap ada tahun konsolidasi politik, mencari perimbangan politik yang ini ditanamkan, yang ini untuk mengimbangi wapres dan seterusnya, tapi disalah manfaatkan oleh pihak yang lain seperti Mas Bas katakan tadi, itu menurut saya harus dihentikan. Dan sekarang pada 2016 saya setuju kita harus dorong Bapak Presiden betul-betul menjadi the real presiden dan menunaikan soal nawacita tadi dan memperkuat legitimasi di vertikal. Saya sering istilahkan horizontal itu dukungan dari parlemen penting, tetapi kalau terlalu lengah nanti yang dukungan rakyat yang masih relatif kuat ini harus dijaga. Karena itu ujungnya adalah soal menunaikan konstitusi dan memenuhi janji-janji politiknya. Melanjutkan Mas Hanta itu, saya kira yang dukungan rakyat publik terbukti ketika Setia Novanto mundur, karena Presiden sebelumnya sudah mengucapkan kalimat yang cukup menarik. Sebelum itu marah juga kan. Jadi memang saya kira kekuatan Presiden sekarang itu memang publik melihat pemerintah tidak lagi secara utuh. Mereka cenderung memisahkan ini presiden, ini wapres, ini kabinet. Dia beruntung nih presiden. Dia beruntung karena apapun Jokowi presiden saya akan tetap dukung. Kenapa? Karena dia bekerja. Simpel kok. Buka kereta api, proyek ya di Kalimantan, di Sulawesi, jalan tol di Sumatera, kemarin tol laut pertama yang membawa ternak dari NTT, kerja. Dan buat publik cukup itu. Nah, tahun depan saya kira nggak akan banyak berubah, masih kayak begini-gini aja. Ya mungkin reshuffle saya kira Januari. Itu yang harus dimanfaatkan. Januari saya kira reshuffle. Dimanfaatkan, karena kalau tidak rakyat kepada presiden. reshuffle. Saya ingin meneruskan Mas Bas. Kalau saya lihat ya, di tengah-tengah kegaduhan ini saya yakin Jokowi tahu bottom line-nya. Bottom line-nya adalah kerja.
Dan itulah sebabnya walaupun di tengah-tengah kesepian misalnya Menteri PUPera itu yang membangun infrastruktur banyak, tetap jalan-jalan saja. Jadi kalau semua itu bisa diperlihatkan, maka menurut saya kegaduhan ini adalah bunga dari demokrasi kita. Toh di sebuah pembicaraan dengan saya di Istana Bogor mengatakan semua masih terkendali. Ada satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan kepada publik tentang kegaduhan ini. Dalam perspektif media, banyak newsmaker. Tapi ada 2 newsmaker yang layak dicatat menurut saya, menimbulkan berita yang hingar-bingar, termasuk Sudirman Said, yang kemudian ketika gaduh, lalu hasilnya adalah turunnya Setia Novanto. Lalu kemudian ada lagi newsmaker yang juga luar biasa, itu Susi Pujiastuti. Yang karena kerjanya, banyak good news dari sana soal kelautan. Menurut saya sebuah paradigma berubah setelah ada Susi di situ. Jadi saya tidak heran kemudian di akhir drama MKD kemarin ada drama di MKD, di istana ada juga drama. Ketika di MKD orang bicara terlalu keras, di istana Jokowi kumpulkan para komedian dan tertawa. Iya. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi sudah hadir di The Headlines. Ya, gaduh boleh, asalkan produktif begitu ya. Tetapi tertawa. Ya. Dan demikian The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sebelum kita lupa, selamat Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru. Sampai jumpa di tahun depan.